Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran Mapel Bahasa Indonesia. Pada video ini kalian akan belajar materi tentang teks eksplanasi. Namun sebelumnya, Bapak akan kaitkan pembelajaran sebelumnya, yaitu teks prosedur dengan teks eksplanasi. Kira-kira adakah persamaan keduanya? Mari kita bandingkan dari segi isi. Jika dilihat dari isinya, teks prosedur berisi langkah-langkah, sementara teks eksplanasi berisi urutan peristiwa. Langkah-langkah dan urutan peristiwa. Dua kata ini pada dasarnya berarti sama, yaitu proses. Jadi sebetulnya perbedaan teks prosedur dengan teks eksplanasi tidak begitu jauh. Bahkan ada yang mendefinisikan teks eksplanasi adalah prosedur terjadinya fenomena alam. Jadi tahapan-tahapan proses terjadinya fenomena alam. Namun jika dilihat dari tujuannya, ada perbedaan yang cukup jelas, yaitu teks prosedur tujuannya untuk menginformasikan cara untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah, ajakan, atau larangan. Jadi ada ajakan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, teks eksplanasi tujuannya hanya untuk menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, konjungsi yang biasa digunakan adalah konjungsi kausal atau sebab akibat. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu konjungsi kausal akan dibahas pada bagian kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Namun harapannya, jika hanya melihat dari isinya saja, kalian sudah bisa memahami perbedaan antara teks eksplanasi dengan teks prosedur. Apakah sudah bisa dipahami perbedaannya? Jika sudah bisa, mari kita langsung ke pembahasan teks eksplanasi. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa teks eksplanasi menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa. Mari kita lihat peristiwa apa saja yang bisa dimuat dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa budaya bisa dibuat dalam teks eksplanasi. Tetapi dalam buku kalian akan lebih sering menemukan teks eksplanasi yang menginformasikan proses terjadinya fenomena alam, baik itu banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, dan bencana alam yang lain. Namun sebetulnya teks eksplanasi lebih luas loh, bukan hanya seputar fenomena alam atau bencana alam. Sebagai contoh, adakah yang masih ingat demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU KUHP? Ya, demonstrasi ini masif dilakukan pada tahun lalu. Dalam hal ini, demonstrasi juga bisa dijadikan tema untuk teks eksplanasi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa inti dari teks eksplanasi adalah menginformasikan jalannya suatu peristiwa. Jadi demonstrasi juga termasuk peristiwa. Sebab dan akibat demonstrasi bisa ditulis dalam teks eksplanasi. Sebuah peristiwa ketika akan dibuat menjadi teks eksplanasi, maka penulisannya harus mengikuti format penulisan teks eksplanasi. Dimulai dari ciri-ciri, struktur, atau kaidah kebahasaan. Lalu, seperti apa sih ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Ayo kita bahas. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi,
tidak boleh berisi sesuatu yang sifatnya hoax. Harus ada proses observasi untuk mencari data, lalu data tersebut dimasukkan ke dalam teks eksplanasi. Berikutnya, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, ini kembali menunjukkan perbedaan antara teks eksplanasi dengan teks prosedur. Karena prosedur sifatnya untuk mempengaruhi, sehingga tujuannya sudah berbeda dengan tujuan dari teks eksplanasi. Ciri berikutnya adalah menggunakan kata penanda urutan. Ciri berikutnya adalah fokus pada hal umum. Informasi yang dimuat tidak begitu diulas secara mendalam, jadi hanya informasi yang sekiranya penting untuk diketahui. Baik, itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Berikutnya kita masuk ke dalam struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Struktur yang kedua adalah rangkaian kejadian atau urutan peristiwa. Struktur yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Apa sih identifikasi fenomena atau pernyataan umum? Jadi, identifikasi fenomena atau pernyataan umum adalah bagian yang isinya tentang hal-hal umum yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian kejadian atau urutan peristiwa. Nah, rangkaian kejadian ini berisi proses terjadinya suatu peristiwa. Sebagai contoh, ada teks eksplanasi yang mungkin akan kalian sering temui adalah teks eksplanasi dengan tema fenomena alam. Misalnya banjir. Teks eksplanasi dengan tema banjir akan membahas dimulai dari peristiwa hujan, kemudian akibat dari hujan menimbulkan masalah yang kompleks seperti kesulitan pangan, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan korban jiwa. Nah, masalah-masalah yang muncul tersebut adalah sebuah rangkaian peristiwa dari proses bencana alam, yaitu banjir. Kemudian struktur berikutnya adalah struktur ulasan atau interpretasi. Bagian ini adalah opsional, jadi keberadaannya boleh ada atau boleh tidak ada. Ulasan atau interpretasi berisi penafsiran. Jadi pada bagian ini penulis memberikan tanggapan atau kesimpulan untuk menegaskan kembali pernyataan yang sudah disampaikan. Baik, itulah pembahasan tentang teks eksplanasi. Dimulai dari pembahasan tentang perbedaan teks eksplanasi dengan teks prosedur. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mengenai ciri-ciri, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai struktur. Pada pembelajaran berikutnya kita akan bahas materi tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.